Hai, assalamualaikum. Oke, hari ini kita masuk ke chapter yang kedua untuk chapter 2 di kelas 8, yaitu tentang stating willingness. Nah, kira-kira ini topik gunanya apa sih? Apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi ini? Nah, ini dia jawabannya. So, stating willingness expression is used to ask someone for help or willingness. Nah, jadi ekspresi ini kita gunakan untuk meminta bantuan seseorang, sehingga untuk menyatakan apakah mereka bersedia atau tidak, apakah mereka mau atau tidak, apakah mereka ingin atau tidak untuk melakukan apa yang kita minta. Oke, untuk lebih memahami tentang materi ini, Ananda boleh lihat contoh yang teacher sampaikan berikut. Oke, let's see this example. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk stating willingness itu setiap kalimatnya menggunakan kata will. Will, akan. Oke, lihat kalimat pertamanya. I will clean the room for you. I will help you with the homework. She will finish the editing part for our group. Our school will pay for the competition. My mother will cook for us tomorrow. Nah, ini adalah kalimat-kalimat negatif dengan menggunakan will. Digunakan untuk menyatakan willingness, kemauan kita untuk melakukan sesuatu. I will clean the room for you. Aku akan membersihkan ruangan itu untukmu. Terus I will help you. Aku akan membantumu. She will finish. Dia akan menyelesaikan. Our school will pay. Sekolah kita akan membayar. And my mother will cook. Ibuku akan memasak untuk kita besok. Oke, setelah dari kalimat positif, bagaimana sih bentuk kalimat dengan menggunakan will dalam bentuk negatif? Oke, check this out this sentence. Nah, perhatikan kalimatnya. She will not clean. Nah, jadi untuk setiap kalimat negatif, setelah kata will, itu kita tambahkan dengan kata not. Not di sini berfungsi untuk menyatakan tidak. Saya tidak akan. Oke, seperti itu. She will not clean the room for you. Tony will not help you with the homework. She will not finish the editing part for our group. Our school will not pay for the competition. And the last, my mother will not cook for us tomorrow. Oke, jadi Ananda bisa untuk mempraktekkan atau untuk membaca kalimat-kalimat ini di rumah, sehingga Ananda nanti akan memahami tentang penggunaan will untuk menyatakan willingness kita terhadap sesuatu. Oke, setelah tadi kita bahas tentang bentuk kalimat positif dengan menggunakan will, terus kita udah tahu juga pola di kalimat negatif. Nah, how about interrogative one? Bagaimana sih di kalimat tanya dengan menggunakan will? Oke, let's see. Nah, will you clean the room for me? Nah, perhatikan, modal will yang tadinya posisi setelah subjek, sekarang kita tarik ke depan, sehingga will yang akan diikuti oleh subjek. Dan jangan lupa, setiap kalimat tanya itu selalu menggunakan question mark atau tanda tanya. Oke, kita baca kalimatnya. Will you clean the room for me? Will you help me with the homework? Will she finish the editing part for our group? Will our school pay for the competition? Will my mother cook for us tomorrow? Nah, inilah kira-kira bentuk kalimat negatif dengan menggunakan will. Okay, to make you more understand about this topic, read this dialogue. Jadi supaya Ananda lebih memahami penggunaan willingness ini di dalam dialog atau percakapan, Ananda boleh cek dialog berikut.
Bagaimana Ananda? Ananda pastinya sudah paham kan dengan topik tentang stating willingness yang sudah kita bahas sebelumnya? Nah, jika masih ada yang belum paham dengan apa yang teacher sampaikan, Ananda boleh putar ulang lagi dialognya. Ananda perhatikan pola kalimat positif seperti apa, negatif seperti apa, begitu juga dengan pola kalimat tanya. Masih belum paham juga, Ananda boleh baca lagi dialog yang ada di video ini, yang sudah teacher siapkan di video ini. Oke Ananda, sekian materi kita untuk stating willingness di chapter 2 di kelas 8. Jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe this channel. Thank you. Bye-bye.